Siapa yang istiqomah dengan nasihatku ini, dia akan selamat dari fitnah akhir zaman. Alhamdulillah. Insya Allah. PBB memerintahkan Badan Meteorologi dan Geofisika Klimatologi Dunia memperingatkan agar peristiwa ini tidak dipublish di media. Media diperintahkan bungkam. Padahal ini penting. Kenapa? Kalau diperlihatkan, dikhawatirkan, masyarakat jadi takut. Ini merupakan isyarat Allah sedang mengingatkan kita, hei manusia, jangan terlena. Kalian sudah sampai pada episode terakhir peradaban kalian di muka bumi. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di kamar beliau. Kamar beliau itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ya, ada tempat azan yang biasa sekarang dipakai di Masjid Nabawi, tempat azan yang naik. Nah itu sampingnya itu adalah rumah Rasulullah SAW, ada mimbar Rasulullah SAW juga. Nah pada saat itu ada Huzaifah bin Usaid. Nah para sahabat berkumpul. Para sahabat berkumpul, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah bin Usaid. Ada Huzaifah bin Usaid. Ramai mereka berbicara ngobrol sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Kata Huzaifah bin Usaid, "Kunna nahnu fi majlisin natadakkaru syai' an as-sa'ah. Fa kharaja ilaina Rasulullah SAW min ghurfatih." Tiba-tiba kemudian keluar Rasulullah SAW dari ruangannya. Faqal, "Madza tadakkartum?" Apa yang sedang kalian bicarakan? Asik benar kalian ngobrol. Apa kata Huzaifah bin Usaid radhiyallahu an? "Nahnu natadakkaru as-sa'ah ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Ya. Bila mana ia terjadi ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah SAW? La takumus sa'ah. La takumus sa'ah. Hatta tara ashra ayatin. Hatta tara ashra ayatin. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan melihat 10 tanda besarnya. Kalau tanda-tanda kecil itu bisa berkembang. Sampai hari ini mungkin ada 200 tanda-tanda besar kejadian hari kiamat. Untuk tanda-tanda kecil. Sebagai contoh tanda kecil yang pernah saya saksikan di Tanah Suci Mekah adalah berubahnya Mekah menjadi gedung-gedung bertingkat seperti itu. Nah itu tanda-tanda kecil. Kemudian ada gua, ada terowongan yang menjadi jalan. Bu'ijat kabahima kata Rasulullah. Dilubangi gunung-gunung mereka, bukit-bukit mereka dan dijadikan sebagai jalan. Fatasirun nas fiha, maka manusia berlalu lalang di sana. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang Rasul sabdakan terkait dengan perubahan geografis Mekah saat itu. Ya, ini bulan November 2018. Saat itu saya sampaikan pada pimpinan rombongan, Pak, kalau bisa mikot kita di Madinah saja. Jadi kita dari King Abdul Aziz, Jeddah kita ke Madinah. Nah, sepanjang perjalanan seperti ini Bapak Ibu. Ini yang kita saksikan sepanjang perjalanan. Saya ngobrol dengan supir saya ngobrol. Insyaallah. Saya sampaikan, Allahu Akbar. Istighfar saya, mustasbih, memuji Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Ini adalah kondisi sejak saya berangkat keluar dari King Abdul Aziz Airport, Jeddah sampai ke perbatasan Madinah. Allah Akbar. Lubakah kita kalau ini merupakan tanda kiamat telah dekat? Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wanhara." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang tandus kering berpadang pasir akan hijau berpadang rumput. Jadi tanda kiamat telah dekat apabila Arab yang tandus gurun pasir berubah menjadi hijau berpajang rumput. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Sepanjang perjalanan istighfar saya ngobrol sama supir. Bahkan ketika memasuki kota Madinah, perbatasan kota Madinah, Bapak Ibu, ada gunung-gunung batu, tebing-tebing batu, itu keluar air terjun di situ. Masya Allah. Kemudian umat Islam Indonesia biasanya mengambil mikot untuk umroh yang kedua itu dari mikot terdekat ke Makkah Mukarramah, ke Masjidil Haram. Itu mikot Ji'rana, mikot Siti Aisyah. Nah kalau para mulus sekalian turun tangga, ini kan halaman Masjid Ji'rana, Masjid Siti Aisyah. Nah ke kiri langsung menyusuri kota pinggiran kota Makkah. Bapak Ibu akan menyaksikan gambaran yang seperti diperlihatkan oleh teman kita, Kang Maulana. Itu memang benar-benar sudah
Ini pinggiran kota Mekah Bapak Ibu. Hijau dan bersungai-sungai. Teman-teman tuh harus rajin-rajin beribadah, berbuat baik pada sesama, karena di area sekarang Subhan mulai ada saluran air, sungai, dan sejauh mata memandang dihijaukan. Kayak nggak takut ke kita gitu. Iya, cuek ya. Ini di kota pinggiran kota Mekah Bapak Ibu. Nah, Tanda kiamat katanya. tanda akhir zaman kayak. Dari tadi saya kurang fokus. Ya, ini Bapak sekalian mata Allah. Apalagi di Tabuk, Tabuk itu luar biasa. Sawah, pohon kelapa, sungai, kolam ikan, kebun, taman luar biasa. Saya tidak merasakan bahwa saat itu saya sedang berada di gurun pasir negara Arab. Tidak. Itu kata Rasulullah SAW. Datuku besar, hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kamu menyaksikan tanah Arab yang tandus akan kembali hijau berpadang rumput dan sungai-sungai muncul di sana. Allahu Akbar. Nah, terkait dengan itu kemudian ada banyak hal. Dan salah satu yang tidak saya mengerti adalah tentang bagaimana kembalinya jahiliyah bangsa Arab. Hari ini kita saksikan Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini contohnya Bapak sekalian. Mereka pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban. Tapi yang mereka lakukan apa? Main poker. Biasa. Iya. Rasulullah SAW mengatakan, La taqumusah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku kembali jahiliyah. Di tanah ini kejahilan akan terjadi di akhir zaman. Mereka jahiliyah lagi sekarang. Bahkan di Riyadh, Masya Allah, ada Riyadh Season, peragaan mode, dan ada konser musik. Yang muncul adalah artis-artis Hollywood yang mohon maaf tampil pakai pakaian dalam saja. Yang nonton pakai jubah, pakai sorban. Allahu Akbar. Hari-hari Halloween, Maulid Nabi dihapuskan dengan alasan bid'ah, tidak ada sunnah. Tapi konser musik Halloween mereka adakan. Betul apa kata Rasulullah SAW? La tukubu sahadat ya'budu ammati fi akhir zaman kama ya'budu abahum. Mereka akan melakukan ibadah yang dilakukan, kebiasaan, budaya yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka yang jahiliyah dulu. Hari ini tidak. Bahkan saya diboikot gara-gara saya menyerukan boikot produk-produk. Sudah 3 tahun saya tidak boleh masuk Mekah Madinah. Lucu sekali Bapak Ibu. Mengizinkan saya masuk ke Masjidil Aqsa dan ke West Bank, ke Yerusalem, Al-Quds, Nablus, Bethlehem, Ramallah, Jenin, ya, semua wilayah di Israel, bahkan Tel Aviv, Ashdod, ya, saya boleh masuk. Tapi saya dilarang masuk ke Mekah Madinah oleh penguasa Ibnu Saud 3 tahun. Demi Allah akan saya tuntut mereka di hadapan Allah di Ummi Sab. Allahu Akbar. Ya, saya sedih ketika saya menyaksikan berdiri di tempat biasa saya berdiri tidak jauh dari Masjidil Haram. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tempat saya berdiri saya sudah terhalang dari melihat pintu Masjidil Haram. Hotel-hotel megah berdiri. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah Mekah hari ini. Allahu Akbar. Bahkan kalau kita lihat dari citra satelit, itu udah kelihatan tuh, gurun pasir Arab tuh udah hijau tadi. Ya, pernah saya lihat, sudah hijau. Ini ada satu lubang di Baida. Tadinya lubang kecil lama-lama membesar, ternyata ada hutan di bawah Baida, padang pasir tuh. Ada hutan hijau. Subhanallah. Dan ini sungai-sungai pada bermunculan di padang pasir Bapak Ibu, dan tidak mengerti dari mana ini airnya. Allah saja yang mengeluarkan. Bapak Ibu, kenapa ini terjadi? Ini merupakan proses untuk terjadinya tanda pertama dari 10 tanda besar kiamat. Apa? Jangan salah Bapak Ibu, bumi sedang bergeser begitu, mengarah terhadap terjadinya peristiwa besar yang bernama polar shift, di mana kutub utara bergeser, kutub selatan bergeser. Apa yang menyebabkan ini bergeser? Kita bahas bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini Bapak Ibu. Lanjut. Ada iklan nih? Gak ada. Ini dia Bapak Ibu. Subhanallah. Dan ini menjelang memasuki perbatasan
Madinah. Ini highway. Highway, jalan besar yang dilalui, jalan utama. Ya. Ada sungai-sungai di kanan kirinya, air terjun, subhanallah. Betul kan apa yang kata Rasulullah SAW katakan? La taqumus sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Bahkan salju turun di Tabuk, Bapak Ibu. Salju turun di Tabuk. Saya tidak bicara tanpa data, Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan datanya pada Bapak Ibu sekalian. Ini Tabuk, Bapak Ibu. Salju turun. Kok bisa, Ustaz? Muncul salju, muncul air, bahkan ada butiran-butiran es turun. Arab, bumi sedang bergeser, polarsip, kutub utara bergeser, kutub selatan bergeser. Maka yang tadinya tandus kering akan menjadi hijau, yang hijau akan tandus, yang dingin akan panas, yang panas akan dingin. Subhanallah. Ini merupakan proses yang akan mengarah kepada terbitnya matahari dari barat, dan itu tanda pertama hari kiamat. Yang kedua akan mengarah kepada peristiwa dukhan yang akan menutup bumi selama 40 hari 40 malam, siang tidak, malam pun tidak. Setelah itu terjadi, maka kita akan menyaksikan Bapak Ibu sekalian tanda-tanda besar yang lain. Munculnya binatang melata, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS, munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian ada pembenaman di bumi bagian barat tenggelam, bumi bagian timur tenggelam, Jazirah Arab kemudian tenggelam. Yang tanda yang ke-10 kata Rasulullah SAW, kalian akan menyaksikan ya, api akan menggiring manusia dari timur ke barat. Api ini akan keluar dari bumi Yaman. Masya Allah Bapak Ibu, di Yaman, di kota Aden persis yang Rasul sebutkan. Api itu pun sudah keluar. Masya Allah. Saya simpan Bapak Ibu, ada sebuah kebun yang tadinya hijau, kering, hijau luar biasa indah, bagus di Yaman. Saya lupa lagi di distrik apa. Tiba-tiba ambruk ke bawah, kemudian keluar asap. Begitu dikorek, pohon-pohon pada kering tiba-tiba. Ada apa? Pemilik kebunnya heran. Kenapa kok kebunku jadi kering? Padahal ini paling subur. Tiba-tiba muncul api dari tanah. Belah. Bapak Ibu, ada videonya di sini, saya lupa lagi. Saya simpan di mana Bapak Ibu? Saya lupa lagi Bapak Ibu ya. Harus saya cari karena terlalu banyak video dan sudah begitu lama. Sudah berpuluh tahun yang lalu Bapak Ibu saya simpan data-data ini. Baik Bapak Ibu yang Allah terkait dengan ini semua, maka kita coba fahami ini agar menjadi ibrah bagi kita, agar kita tidak pernah lengah dan lalai dalam beribadah pada Allah, tidak pernah lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kembali kepada yang tadi. Jadi ketika Rasulullah keluar dari kamarnya, Rasulullah SAW bersabda, "Mada tadakkarun?" Apa yang sedang kau bicarakan? Yang sedang kalian perbincangkan. Nahnu tadakkaru sa'i Rasul. Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Ya. Ayyana mursaha? Bagaimanakah kejadiannya? Maka apa kata Rasulullah SAW? La taqumu sa'ah hatta tara asyra ayatin. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan menyaksikan 10 tanda besar ya. Yang pertama, nah kalau tanda besar ada 10 Bapak Ibu. Kalau tanda kecil ada banyak sampai 200, kalau tanda besar ada 10. Rasulullah sebutkan. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, kabut asap, dukhan. Yang ketiga, binatang melata yang keluar dari bumi yang bisa berbicara nanti. Akan ada binatang besar, mungkin seperti bison lah. Ini mamalia, kelasnya mamalia. Ya, spesiesnya, genusnya mamalia. Kemudian binatang ini akan berbicara kepada umat manusia dengan bahasa Arab. Dia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian yang berikutnya keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Dajjal. Sebetulnya Dajjal dulu keluar, baru turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, setelah khusuf, pembenaman di 3 daratan, bumi bagian barat tenggelam, bumi bagian timur tenggelam, kemudian Jazirah Arab tenggelam. Ya, setelah saat itu ketika Jazirah Arab tenggelam, Ka'bah sudah diangkat Allah ke sisinya. Sudah tidak ada lagi Ka'bah di muka bumi. Dan yang terakhir, api menggiring manusia dari timur ke barat. Nah, saya catat sebagaimana urutan Rasul sampaikan seperti ini Bapak sekalian. Ya. Ini 10 tanda besar yang dimaksudkan tadi. Nah, baik kita bahas satu-satu Bapak Ibu kalau waktu kita cukup. Ya, kalau kita bahas 10-10-nya mungkin zuhur baru selesai Bapak Ibu. Jamaah.
Mana suaranya jamaah ini? Jamaah. Ya, masih bersama saya jamaah? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar saya coba. Yang pertama kita bahas Bapak Ibu, terbitnya matahari dari barat. Ini matahari sudah terbit nih. Dari mana Pak ini terbitnya Pak? Dari timur ya? Arah timurnya mana Pak? Timurnya di sana ya, sana. Berarti matahari bisa disaksikan, matahari masih di timur. Alhamdulillah. Berarti kiamat masih jauh Bapak Ibu. Matahari kita masih terbit dari timur. Kok bisa Ustadz matahari terbit dari barat? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, peristiwanya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar, dan ini saya simpan data-datanya. Ya. At 2011, ya, the last February, di awal Maret, sebentar Bapak Ibu. Ini mana ya, saya lupa lagi. Saya simpan video-videonya Bapak Ibu. Wah ini api yang keluar dari Yaman yang saya maksudkan tadi. Ya, Rasulullah sampaikan api akan keluar dari lembah Aden Yaman. Ini kebun yang tadinya subur, berubah api jadi keluar. Nah ini Bapak Ibu. Ini lembah Aden. Jadi kebun yang tadinya subur, hijau, tiba-tiba kering, tanah terbelah, amblas, keluar api darinya. Ini di Yaman, di Sonaa, persis seperti yang Rasul sabdakan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berleha-leha, Bapak Ibu. Ya, segeralah didekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada satu peristiwa ini Bapak Ibu sekalian. Ini di Yaman. Baik, yang kedua, ini saya lihatkan pada Bapak Ibu peristiwa yang menurut saya peristiwa inilah yang memicu terjadinya matahari terbit dari barat. 直径400キロの巨大隕石が衝突した時 Jadi pada saat itu, dan ini PBB memerintahkan Badan Meteorologi dan Geofisika, Klimatologi Dunia memperingatkan agar peristiwa ini tidak dipublish di media. Media diperintahkan bungkam. Padahal ini penting. Kenapa? Kalau diperlihatkan, dikhawatirkan, masyarakat jadi takut. Khawatir nanti akan terjadi massal. Karena mereka menganggap kiamat akan terjadi. Nah, jadi ada satu penemuan, terutama dari NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, bahwa ada satu gelombang yang dipancarkan oleh sebuah benda langit, dan gelombang ini simultan dan dia konsisten. Maka dihitung oleh para ulama, maka keluarlah kemudian beberapa teori, beberapa dugaan, ya, beberapa diagnosa. Yang pertama, ilmuwan Jepang menangkap bahwa benda ini kecil, jauh lebih kecil dari bulan, namun dia bergerak lurus, beraturan, dan akan menabrak bumi. Nah, kita lihat, andai benda ini menabrak bumi, maka akan terjadi hari kiamat. Ini versi ilmuwan Jepang. Ini data yang saya simpan Bapak Ibu. Dan kalau melihat perkiraan ini, jadi si benda langit ini dia menabrak bumi, hancur, maka kemudian magmanya tumpah menutup semua permukaan bumi. Kalau berdasarkan teori ini, maka ini benar-benar kiamat dan tidak ada lagi kehidupan. Maka teori ini tidak bisa dipakai. Karena berdasarkan Quran dan hadis, masih ada kehidupan setelah peristiwa ini. Dan bumi tidak ditabrak oleh benda langit ini. Tidak Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, turunnya di mana? Nah, ini api menggiring manusia. 300メートルでかけています Himalaya mencair. Ya. Sungai Amazon mendidih. Ya, sungai Amazon mendidih. Nah, ini dia. Ya, maka tidak lagi tersisa kehidupan di muka bumi, Bapak Ibu. 尽くされるのと同じです Ini Big Ben di London. 火は放ちます Laut kering berubah menjadi lahar dan larva. 海に森になった海底は Yang keluar adalah lahar dan larva. 水はあります Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kira-kira terjadi di mana? Jika teori ini benar, kira-kira jatuhnya di mana Bapak Ibu? してしまう Nah, bisa kita lihat kira-kira prediksi orang Jepang jatuhnya di mana? Ini Australia, ini Indonesia. Ini Pekanbaru nih. Cuma sejengkal dari Pekanbaru.
Teori ini tidak bisa dipakai. Maka saya katakan, ini nggak benar. Saya baca lagi ternyata ada jurnal dari NASA. NASA membuat mailing list dan disebutkan. Nah, yang tertarik dengan dia, apa yang dikatakan oleh NASA. Jadi benda langit ini ukurannya besar, Bapak Ibu. Benda langit ini ukurannya besar, lebih besar dari Jupiter. Diperkirakan lebih besar 30 kali Jupiter dan 300 kali lebih besar dari bumi. Nah, benda langit ini tidak lurus ke bumi, tapi mendekat saja dan mengarah ke tata surya kita. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi ketika benda langit ini mendekat, karena dia volumenya lebih besar, harusnya bumi tertarik oleh benda langit ini. Ya, tertarik, tabrakan, hancur bumi. Tapi karena bumi terikat dengan gravitasinya kepada matahari, sebagaimana 8 benda langit yang ada di tata surya kita. Ada Merkurius, Venus, Jupiter, Mars, Neptunus, Uranus, dan Pluto sudah tidak ada, sudah dieliminasi ya Bapak Ibu. Nah, maka bumi tetap ada pada orbitnya, tapi dia bergerak mempertahankan diri. Inilah yang disebut dengan megathrust. Bapak Ibu, kalau ada orang tarik tambang, ketika sama-sama kuat menarik, apakah wajahnya begini dan tenang badannya? Atau begini? Bagaimana wajahnya Bapak Ibu? Nah, itulah yang terjadi dengan bumi. Bumi mencoba mempertahankan posisinya terhadap gravitasi di orbitnya, di tata surya kita, dari gaya tarik gravitasi benda langit ini. Maka pada saat itu yang terjadi apa? Akan ada banyak gempa. Kemudian bumi bergeser. Ketika masih jauh, belum ada gempa, gempa kecil sekali, kecil. Tapi bumi bergeser, utara bergeser, selatan bergeser. Nah, inilah apa yang Rasul maksudkan dalam sebuah hadis yang kemudian ini menjadi inspirasi dan hidayah masuk Islamnya Dr. Dmitry Bolikov. Beliau adalah seorang awak NASA dari Rusia. Beliau ahli fisika. Dalam sebuah jurnal beliau membuat sebuah tulisan artikel berjudul In the future the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Di masa yang akan datang, bumi akan ada pada kegelapan segala selama 3 kali 24 jam tanpa matahari. Jadi beliau bukan Muslim. Saya tidak tahu agamanya apa. Kalau Rusia kan Ortodok, Kristen Ortodok. Nah, beliau mengatakan bahwa di masa yang akan datang bumi akan mengalami kegelapan 3 kali 24 jam tanpa matahari. Beliau keliling dunia, negara mana atau agama mana yang menjelaskan tentang ini. Beliau menemukan di Kristen tidak ada, agama ini tidak ada. Ketika beliau bertemu dengan seorang ulama di Rusia, ya, ditanyakan Bapak Ibu sekalian, dari Dagestan apa ulama atau dari Chechnya saya lupa lagi. Nah, dikatakan di sana bahwa si ulama ini kemudian menjelaskan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sayati alaikum lailun tuluhaka salasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Dari mana peristiwa terjadi? Itu tadi Bapak Ibu, bergeser. Nah, utara bergeser, selatan bergeser. Akibatnya terjadi perpanjangan waktu. Rasulullah mengatakan, sayati alaikum, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam. Kum, berarti yang akan mengalami gelapnya malam 3 kali 24 jam umat Islam. Adapun ya umat Islam Asia, adapun Barat Eropa dia akan mengalami perpanjangan siang. Ilmiahnya begini. Saya coba mengkompromikan antara Quran Sunnah dengan sains dan teknologi. Ya, maksud saya dengan ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu yang pertama. Itu terjadinya perpanjangan waktu. Yang kedua, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya. Maka akan terjadi climate change, perubahan iklim. Nah, yang tadinya kutub dia akan melemah, yang tadinya panas menjadi dingin karena bergeser. Inilah yang menyebabkan Arab Saudi hijau berpadang rumput. Kemudian karena energi epirogenesa tektonik ataupun dari epirogenesa orogenesa, hal itu menekan membuat magma dan air itu tertekan keluar dia dari tempatnya. Dan inilah yang menyebabkan banyak air keluar dari mana di tanah Arab. Sebagai contoh ini di Riyadh Bapak Ibu, air keluar begitu saja. Ya. Di tengah-tengah kota, air tiba-tiba keluar. Ya, subhanallah. Sesuatu yang tidak terduga oleh orang-orang Arab di Riyadh. Ini di Riyadh Bapak Ibu. Ini terjadi karena bumi bergeser.
Kemudian ketika bumi mempertahankan posisinya dari tertarik dari gravitasi daya tarik Nibiru ini, planet besar ini, maka bumi akan mengerucut begini dan maka akan menekan dan akan keluar apa yang dikandung oleh bumi. Bukankah Allah mengatakan ketika terjadi kiamat, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Bumi akan mengeluarkan apa yang dikandungnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia hanya bisa berkata, ada apa ini dengan bumi? Ini kita dengar kata-katanya nih. Ada apa dengan bumi? Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini merupakan tanda kiamat telah dekat kepada kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menghadapi terjadinya hari kiamat? Dan sudah siapkah kita kembali ke akhirat? Peristiwa demi peristiwa ini mengajarkan kepada kita iman kepada qada dan qadar. Jemaah, bahkan tragedi ini merupakan isyarat Allah sedang mengingatkan kita, hei manusia, jangan terlena. Kalian sudah sampai pada episode terakhir peradaban kalian di muka bumi. Dunia ini akan segera berakhir, Bapak Ibu. Kapan kiamat terjadi? Jangankan saya, Rasulullah saja tidak tahu. Yang Rasulullah SAW tahu kapan kiamat terjadi hanya sedikit saja. Itu dari Allah. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa, Bapak Ibu? Ahad. Oh, alhamdulillah, sudah kelewat Bapak Ibu ya. Sudah kelewat. Yang kedua, kiamat akan terjadi di waktu subuh ketika manusia terlelap tidur. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika Quran tak ada lagi di muka bumi. Bahkan dari penghafal Quran pun akan dicabut itu yang namanya hafalan Quran. Sampai Rasul sampaikan. Hingga Rasul sampaikan ada orang yang sedang sholat subuh, mereka lupa di rakaat kedua karena Allah cabut ingatan. Al-Fatihah pun lupa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Masih aman. Dia baca ayat Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ruku, sujud, bangkit dari ruku, dari sujud yang kedua masuk ke rakaat kedua. Mereka sudah tak lagi ingat Quran. Allah cabut hafalan Qurannya. Allahu Akbar. Imamnya lupa. Makmumnya bilang subhanallah, kok diam saja. Baru satu rakaat. Maka salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Kenapa? Allah cabut hafalan Quran dari ingatannya. Ini akan terjadi kata Rasulullah. Sampai sang imam balik badan mengatakan, "Limana tudzakirtumuni laqad nasitu bil ayat?" Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan hafalan Quranku. Apa kata makmumnya? Kaifa nudzakiruk wa qad nasina aidan? Bagaimana kami mengingatkan Anda, kami juga lupa dengan ayat hafalan kami. Maka imam lari ngambil Quran ke lemari. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Ketika dia sang imam membuka Qurannya, mushaf Qurannya, bersih, putih semua. Allah cabut Quran, ayat Quran itu. Akan Allah angkat ayat Quran dari mushaf Quran, kita akan putih bersih jamaah. Maka perbanyak baca Quran dari mushafnya. Jangan dari gadget. Beda pahalanya Bapak Ibu. Kalau gadget apapun ada. TikTok ada, Facebook ada, Twitter ada. Yang telanjang pun ada, betul? Tapi kok jadi tempat template bagi Quran ada di situ? Jangan biasakan baca Quran dari gadget. Baca Quran langsung dari mushaf. Quran Allah posisikan di mushaf dan dalam tubuh kita. Dan gadget muncul, kata Rasulullah, adalah tanda kiamat telah dekat. Jangan salah Bapak Ibu. Munculnya gadget. Ini di depan saya banyak gadget nih. Ini tanda kiamat ada di depan saya. Ala inna min ashratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi menimpa kalian. Antutsalal masnah fala yujadu ahadan man yughayyiruha. Akan munculnya masnah dan susah dicari orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apa masnah itu ya Rasulullah? Apa itu masnah? Ma kutiba siwa kitab Allah. Ma kutiba siwa kitab Allah. Ay wa kasratun nas bitilawati bikiraati biitla'i. Masnah adalah sesuatu yang banyak digenggam manusia dan manusia banyak membaca yang mereka genggam. Ya. Sesuatu yang mereka genggam dan mereka membaca dari apa yang mereka genggam. Selain sesuatu yang ditulis selain dari kitab Allah dan manusia banyak membacanya. Subhanallah. Digenggam dan dibaca. Jemaah.
Berarti apa maksud Rasulullah tadi? Gadget kan? Jujur jamaah, ketika bangun tidur yang pertama disentuh gadget apa mushaf Quran? Nah kan? Ini terjadi. Dan tidak akan bisa ditemukan satu orang pun yang bisa merubahnya. Mau dirubah gimana? Lawang sekarang gadget ini merupakan bagian dari gaya hidup milenial. Kita bisa rata-rata saya yakin setiap yang ada di sini punya gadget, betul? Ya, apapun rahasia bahkan rekeningnya, apa yang milik harta kekayaannya ada di gadget. Ya, kecuali para pejabat mungkin tidak pakai Android, pakai HP lama. Kalau pakai Android dan dikelacak sama KPK, Bapak Ibu. Aman Bapak Ibu? Masya Allah, waktu kita masih ada Bapak Ibu? Nah, saya sudah sampaikan tadi, kayaknya waktu kita tidak cukup. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa kita mengalami perubahan iklim. Ketika bumi bergeser akan terjadi perubahan cuaca. Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang banyak terjadi dan kita tidak ngeh barangkali. Ada ratusan ribu ikan di Australia mati massal gara-gara cuaca panas. Kenapa? Bergeser. Yang tadinya turun dingin, ya minus, tapi gara-gara bumi bergeser ini dia membuat cuacanya berubah. Bahkan di Melbourne, Bapak Ibu sekalian, lihat liputan 6 di Canberra. Di liputan 6 SCTV memberitakan banyak ikan mati. Kenapa? Ternyata air sungainya mendidih. Air sungai mendidih sehingga ikan-ikan matang. Enak berarti tidak usah kita masak, capek-capek masak. Tinggal dikasih bumbu, Bapak Ibu. Masya Allah, tinggal dikasih cabai, Bapak Ibu. Ya, di saat yang sama, ya, air terjun Niagara membeku sampai minus 52 derajat Celcius. Subhanallah. Ini buktinya. Nah, pada peristiwa itu terjadi, di saat itu terjadi dua peristiwa yang berbalik belakang. Australia panas, Amerika membeku. Allahu Akbar. Ini akibat apa? Bumi bergeser. Ini yang disebut dengan polar shift. Nah, ketika benda langit ini mulai datang, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, apa yang terjadi? Dalam jarak yang terdekat, bumi akan tersedot magnet bumi akan terjadi induksi magnetik di mana bumi akan mengeluarkan magnetnya disedot oleh benda langit ini. Pada saat itulah kita kehilangan teknologi. Listrik akan mati, ada karena blackout semuanya. HP tidak akan berfungsi. Maka kalau punya HP jangan terlalu mahal Bapak Ibu, nanti gak akan berfungsi. Aduh Ustaz, ini saya sudah beli mahal iPhone Pro berapa? Pro Max 17. Berapa juta itu? 50 juta. Itu nanti gak kepakai Bapak Ibu. Terus gimana dong HP Pro Max ini? Sini buat saya saja Bapak Ibu. Mobil tidak akan maju, kapal tidak terbang. Rasul katakan, suma'atum milama badatum, suma'atum milama badatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Kita akan hidup ke zaman unta, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nah kemudian, Bapak Ibu, benda langit ini pergi mendekati bumi, menjauhi bumi, mendekati matahari. Maka utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan. Namun jangan lupa, pergeseran yang terjadi bukan hanya bumi utara bergeser, selatan bergeser, tapi bumi juga oleng. Jadi ketika berputar bumi juga oleng. Akibatnya apa? Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ketika benda langit ini sudah jauh dari bumi, bumi kembali perlahan-lahan, utara kembali ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat ada di timur dan posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihatnya di mana? Akan terlihat di barat. Ini tanda pertama dari 10 tanda besar kiamat. La taqumus sa'ah hatta tara asyra ayatin tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kalian akan menyaksikan matahari akan terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Masya Allah. Ya. Dan itu hanya terjadi satu hari saja kata Rasulullah, 24 jam. Besoknya kata Rasulullah SAW, barat sudah kembali ke barat, timur sudah kembali ke timur, dan matahari akan kembali terbit di timur. Namun pada saat itu Allah perlihatkan satu persatu tanda-tandanya. Benda langit ini mendekat ke matahari dan tidak kuat, meledaklah benar. Nah, makanya ada hadis Nu'aim bin Hammad, betapapun hadisnya maudhu, diberitakan apabila pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat,
apabila tanggal 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka akan terjadi peristiwa besar. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, akan terdengar suara meledak besar. Semua makhluk di alam semesta mendengarnya. Wah! Apabila itu terjadi, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Tutup rapat pintu dan ventilasi rumah kalian. Puji Allah sebanyak-banyaknya. Istighfarlah kalian kepada Allah. Mungkin itu hari terakhir kalian berada di muka bumi. Apa maksud dia? Dari mana? Nah itu tadi Bapak Ibu. Benda langit ini mendekat ke matahari, tidak kuat meledak. Nah suara ledakan itulah yang terjadi. Meledak kemudian menimbulkan asap. Asap itu dukhan. Nah ketika dukhan ini pecah terjadi meledak benda langit tadi. Nah bumi masuk, orbit bumi masuk ke dalam dukhan tadi. Nah dari sinilah asalnya dukhan. Maka kalau disebut dukhan dulu baru matahari terbit dari barat, saya tidak bisa mengkompromikan peristiwa ini dengan apa? Dengan hadis dan Quran dan hadis. Bapak Ibu dan Saudara, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu satu peristiwa yang terjadi dan ini merupakan fakta yang dilupakan oleh umat manusia. Apa itu? Bapak Ibu, ini ada peristiwa yang dahsyat luar biasa. Saya merinding ketika saya menyimpan ini. Apa itu, Ustaz? Ini Bapak Ibu. Masih ada waktu Bapak Ibu ya? Jamaah lanjut jamaah. Bapak Ibu, ini bulan Maret 2011. Early Maret 2011. Di kota New York Bapak Ibu. Efek dari ketika rame-rame ada benda langit yang para ilmuwan mengatakan itunya namanya Nibiru. Planet X Nibiru. Kita lihat Bapak Ibu. Pagi hari ini sedang musim salju, musim dingin. Masyarakat New York mereka keluar di Manhattan City, tidak jauh dari WTC Tower. Mereka keluar karena mereka menyaksikan ada peristiwa yang mungkin seumur hidup mereka baru satu kali ini terjadi. Kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Mereka keluar naik ke gedung pencakar langit dan mereka menyaksikan fenomena alam yang belum pernah mereka lihat. Ini adalah matahari yang sedang terbit di atas kita, yang sekarang sedang mulai menyinari. Cahaya matahari yang sekarang sampai ke masjid ini adalah cahaya yang lepas dari matahari jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun yang lalu. Allahu Akbar. Bapak Ibu kita ini matahari. Nah ini apa ini? Ini matahari yang biasa. Second sun as seen in New York sky. Ada matahari kedua terlihat di langit New York. Benda apa ini? Apakah ini yang dimaksud dengan Nibiru? Wallahu a'lam bissawab. Jadi di internet saya nyalakan televisi, semua stasiun televisi Indonesia tidak ada yang memberitakan ini. Tapi yang diberitakan di semua stasiun televisi Indonesia adalah perkelahian dua artis terkenal, JP dan DP. Rupanya perkelahian selebritis lebih penting daripada peristiwa ini. Itulah kualitas media massa kita. Saat itu heran kok peristiwa besar seperti ini gak terlihat. Dan ini di Asia Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan di Asia. Saya cari data lagi, di Asia terjadi. Ah ini benda lagi dulu. Ini matahari. Ini di Bangkok, Thailand. Berarti Asia Tenggara mengalami, kok tidak ada satupun pemberitaan di Indonesia. Ada apa? Sampai itu hilang tidak ada. Nah ini di Taiwan. Dan ini memicu terjadinya pasang air laut Bapak Ibu. Ada dua matahari. Mana matahari kita? Ada apa ini? Ini terjadi tapi sedikit yang menyadarinya. Saya berpikir jangan-jangan ini yang Rasulullah sampaikan. Bapak Ibu yang Allah SWT, ya, baik Bapak Ibu yang Allah. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT terkait dengan tanda-tanda ini, ya, Rasulullah SAW sampaikan tanda-tanda yang lainnya adalah setelah itu duhon tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi duhon ini muncul adalah ledakan dari benda langit tadi. Jadi benda langitnya meledak, kemudian bumi masuk ke dalam duhon tadi sehingga terjadinya apa? Terjadi gelap, bumi gelap tanpa matahari selama 40 hari 40 malam, bukan 3 hari, 40 hari 40 malam. La yastati'un nas ay yukhallifu baina al-lail wan nahar. Manusia tidak bisa membedakan siang mana malam tidak. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian
munculnya binatang melata yang akan keluar dari muka bumi. Bapak Ibu, ini ada satu peristiwa yang saya kaget dan saya merinding. Jangan-jangan ini yang Rasul sabdakan. Apa itu? Bapak Ibu rahmati Allah. Pada akhir Agustus 2017 ada muncul binatang yang mirip apa yang Rasul sebutkan tentang tanda-tanda hari besar kiamat. Binatang jasasa. Ya, kemarin sudah saya perlihatkan pada beberapa jamaah sebagai tanda-tandanya, ya Bapak Ibu. Binatang ini keluar, saya khawatir ya Allah jangan-jangan ini binatang jasasah yang Rasulullah sebutkan. Di dalam Quran surat An-Naml ayat ke-82 Allah menyatakan, "Wa idza waqa'al qaul", a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila telah jatuh perkataan alaihim kepada mereka, akhrajna, kami keluarkan lahum bagi mereka dabatan minal ardi, binatang melata, dabah. Dabah itu binatang melata, mamalia dari muka bumi. Tukallimuhum, berbicara kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa manusia dahulu tidak beriman, tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Bapak Ibu, ini 2017 di mana? Di Filipina. Tubuhnya besar, kata Rasulullah, binatang jasasah yang muncul berbarengan dengan munculnya Dajjal, itu tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu. Kalian tidak bisa membedakan mana muka, mana dubur. Ya, mana wajah, mana dubur. Tapi yang menghadap dan bergerak ketika dia berbicara itulah mukanya. Dia tidak pernah jauh dari air laut karena dia selalu membasah dan dia tidak pernah membiarkan tubuhnya kering dan makanannya ikan. Pertanyaan saya, apakah ini yang disebut binatang jasasah? Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena Rasulullah sebutkan bulunya berwarna hitam. Yang ini berwarna putih. Oh, alhamdulillah, berarti bukan ya. Dan kemunculan ini akan didahului oleh kemunculan Imam Mahdi. Sekarang Imam Mahdi belum muncul, berarti binatang ini bukan binatang jasasah. Kemudian apa yang terjadi lagi setelah binatang ini muncul? Akan muncul Dajjal. Akan muncul Dajjal. Ya. Rasulullah katakan, sayati alaikum Dajjal wa yattabi'una sabuna alaf al-yahud min wadi isfan ala jubhatil fasa bitayalisihim. Akan datang Dajjal kepada kalian, muncul Dajjal pada kalian, diikuti oleh 70.000 pasukan orang-orang dari lembah menggunakan jubah Persia dan selendang Persia, toyalis mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, hal seperti ini ada banyak. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah katakan tidak akan ada satu tempat pun di muka bumi, satu jengkal pun, melainkan Dajjal akan memasukinya. Jadi tidak ada satu tempat pun di muka bumi melainkan Dajjal akan memasukinya. Berarti Dajjal akan sampai ke Pekanbaru, Bapak Ibu. Kata Rasul begitu, tidak ada tempat sejengkal pun melainkan Dajjal akan memasukinya. Ustaz, lalu apa yang terjadi dengan tanah suci Mekah? Dia Dajjal akan keluar dan akan datang ke Madinah. Ya. Namun ada 4 tempat kata Rasul yang Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Tempat mana saja Ustaz? Ada 4 tempat yang Dajjal tidak akan memasukinya. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Yang keempat, Masjid Tur di Sinai. Masjid Tur Sinai. Kenapa Ustaz Dajjal tidak bisa masuk? Karena fi kulli bab min bawabiha malakan bisihamima. Karena setiap pintu gerbangnya dijaga oleh 2 malaikat dengan panah mereka. Jadi kalau Dajjal datang, dipanah dia, mati dia. Takut Dajjal. Innahu sayatin Madinah. Dia akan datang ke Madinah, tapi dia takut. Kenapa? Dia melihat malaikat besar dengan panahnya, maka Dajjal takut. Fayamkusu kharijal Madinah, maka Dajjal akan tinggal di luar Madinah. Fi makanin mulhid atau fi jabalin mulhid, di bukit yang bergaram. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kita lihat tanda-tanda kiamat, kemunculan Dajjal di Madinah. Ini dia beritanya. Baik, Bapak Ibu dan saudara, ini adalah tayangan terakhir dari saya. Setelah ini kita akan ada agitasi, ya. Mana Bang Imam? Ada Bang Imam. Bapak Ibu, ini adalah beberapa pembahasan yang Rasul sebutkan ketika itu. Rasulullah mengatakan, "Innahu sayakhruju min hahuna." Min hunaka. Dia akan keluar dari sana. Rasul mengarahkan ke belakang sampai Rasul membalikkan badannya. Dia akan keluar ke sana. Ini ada satu pulau di Pulau Yaman. Orang mengatakannya Pulau Kotak. Wa innahu sayakhruju min hahuna, min hunak. Dia akan keluar dari sana ke atas. Ada satu pulau di atas Mekah.
Namanya The Jekyll Island. Di sana ada tanda-tanda all seeing eyes, satu mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sampaikan Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari Isfahan. Tadi malam kita bahas orang-orang di Isfahan, ya, di Masjid Al-Kautsar. Ini adalah bentuk-bentuk arsitektur yang mencoba menghadirkan arsitektur gaya Dajjal dan Kabalah. Ada banyak segitiga dan dua pintu. Ini simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Kemudian ada banyak tanda-tanda simbol-simbol ini di tanah ini. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang sesuatu yang sudah didesain demikian? Saya konfirmasi kepada mereka yang ada di sana. Saya tanyakan kenapa kok mereka memperlihatkan tanda-tanda simbol-simbol yang mereka terkait dengan Dajjal. Mereka menjawab mata itu simbol keindahan. Maka ketika kami buat itu sebagai tanda simbol-simbol di beberapa lembaga kami, itu simbol keindahan. Itu hanya istilah saja Bapak Ibu. Faktanya mereka tidak sadar bahwa simbol-simbol dan arsitektur yang mereka bangun itu merupakan isyarat kalau sosok yang satu ini akan datang. Jadi kalau Dajjal sudah mulai berada di luar Madinah, apabila Madinah gempa 3 kali, nanti jika kita mendengar Madinah tergempa 3 kali, Masya Allah, itu tanda Dajjal sudah berada di Saudi Arabia. Dajjal sudah mulai mendekat ke Madinah. Namun dia tidak bisa memasuki Madinah. Kenapa? Karena ada malaikat yang menjaganya di setiap pintunya. Nah, fayamkusu kharijal Madinah, Bapak Ibu. Inilah bukit yang dikatakan Rasul bukit bergeram. Satu-satunya tempat yang bergeram bukit adalah ini. Allahu Akbar. Di mana ini? Bapak Ibu nanti kalau ada yang umroh, kemudian ada city tour Madinah, Bapak Ibu berkunjung ke Masjid Qiblatain. Nah, sebelum pulang, Bapak Ibu katakan pada tour guide, tour leadernya, Pak, tolong kita bawa ke Bukit Jabal Habsi. Itu bukit itu, Pak. Itulah Bukit Dajjal. Orang-orang sekitar menyebut bukit ini Jabal Habsi, Bukit Dajjal. Itulah bukit yang Rasulullah katakan Dajjal akan itu. Ya sa'adul jabal, Dajjal akan naik ke gunung, ke bukit. Mulhid yang bergaram. Ini satu-satunya bukit bergaram di Madinah ini. Ya. Summa yatawajjah ila jihatil Madinah, kemudian dia mengarah ke arah Masjid Nabawi wa yaqulu, "Hara'aitum darikal masjid?" Apa kalian melihat masjid itu? Itu adalah masjidnya Ahmad. Masjid Nabawi akan terlihat seperti istana putih di mata Dajjal. Kita lihat sama-sama bagaimana Masjid Nabawi hari ini. Apabila Madinah sudah punya 7 pintu gerbang, dan apabila Masjid Nabawi terlihat seperti istana putih, maka itu pertanda Dajjal akan muncul. Terdekat kemunculannya. Ini faktanya Bapak. Kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Jadi Masjid Nabawi dalam pandangan Dajjal seperti istana putih. Masya Allah. Kita lihat sekarang, apakah betul Madinah punya 7 pintu gerbang? Dan nah ini Bapak Ibu, ini Masjid Nabawi di malam hari. Apa warnanya Bapak Ibu? Dan ini Masjid Nabawi di malam hari. Saya yakin arsitektur dan model ini tidak akan dirubah sampai kapan Pak? Masya Allah. Sudah Rasulullah sampaikan 7 pintu gerbang ada pada saat Dajjal datang menjadi 7 pintu gerbang Madinah. Nabi SAW bersabda, Al-Masih Dajjal tidak akan memasuki Madinah. Pada saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Kita lihat hari ini Madinah punya berapa pintu gerbang? Kita hitung sama-sama. Ada dari Makkah, Jeddah, Makkah, Rabik, Bandara Tabuk dan 2 yang lain. Karena bisa kita lihat. Ini Bapak Ibu, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semua diberlakukan oleh pemerintah Madinah sebagai pintu gerbang menuju Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Di manakah Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam? Allah takdirkan Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di mana? Di Masjid Umawi. Ini masjidnya Bapak Ibu. Ini adalah masjid di mana Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu qomat sudah dikumandangkan. Waqad uqimatis shalah, dan qomat sudah kubuh untuk sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Bapak Ibu, disinilah nanti berkumpul 3 pasukan besar terbaik di dunia. Pasukan Imam Mahdi. Yang pertama dari bumi Syam, Suriah. Yang kedua dari Khurasan. Dan yang ketiga dari bumi Lancang Kuning. Amin.
Ini Bapak Ibu rahmati Allah Taala, masjid ini berada di Gutoh, timur Damaskus di sini. Masjid inilah yang menjadi tempat pertemuan Nabi Isa. Ketika imam meluruskan salat kalian, fanazal Isa bin Maryam ala janahin malaikat, maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat indal manaratil bayda, di sisi menara putih. Sebelah sini ada menara putih ini. Nah, ini menara putihnya. Di sinilah nanti Nabi Isa AS akan turun. Allahu Akbar. Ya Nabi Allah salli lana, amin Nabi salat. Sini imami kami salat wahai Nabi Allah. Silakan. Imam Mahdi mundur. Tapi Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. Imam Mahdinya ditarik dan didorong. Taqaddam hadi, oke matslak. Ente ke depan. Qomat ini untuk ente, bukan untuk saya. Tukratul hadil ummah. Ini adalah kemuliaan bagi umatnya. Bayangkan Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Selesai salat subuh, akan tetap Nabi Isa AS buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Melihat itu apa yang terjadi? Rasulullah sampaikan, harum, bayangkan Nabi Isa 2000 tahun hitungan kita berada di sisi Allah. Paru-parunya penuh dengan aura, dengan udara di sisi Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Harumnya napas Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir menciumnya, mereka akan mati. Begitu terbuka pintu ini, aroma napas Nabi Isa menghantam pasukan Dajjal dan Dajjal, maka mati tuh yang di depan. Plok, 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 plok. Yang di belakang mereka sesek, lari mereka tunggang langkah, dikejar sama pasukan kaum muslimin. Batu-batu besar, pohon-pohon besar agar umat Islam Palestina tidak masuk. Nah, ini pohon gorkot. Di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkot. Jadi sepanjang Yerusalem Timur itu pohon gorkot, Bapak. Ya, saya pernah petik, kemudian saya bawa ke Indonesia. Begitu sampai di Indonesia kering rontok, Bapak Ibu. Qadarullah, Allah tidak mau pohon itu diabadikan oleh saya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah tanda-tanda 10 tanda kiamat besar yang akan terjadi. Ya, apakah harus kita persiapkan? Apa kata Rasulullah? Segeralah beramal soleh, dekatkan diri kepada Allah, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika ada sesuatu di tangan kalian, bisa kalian gunakan untuk berderma di jalan Allah, dermakanlah. Karena demi Allah, tidaklah akan merugi seseorang kecuali dengan hartanya itu dia dermakan di jalan Allah. Ini adalah satu amaliyah yang Rasul sebutkan ketika Rasulullah menyatakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Bapak Ibu yang bersaudara, itu dulu barangkali sementara apa yang kita lakukan. Ya, saya belum membahas tentang tanda-tanda yang menghubungkan tanda kecil dan tanda besar. Apa yang menghubungkan tanda kecil dan tanda besar? Munculnya Imam Mahdi. Kemarin tadi malam kita bahas Imam Mahdi di Masjid Al-Kautsar ya. Kita bahas tentang Imam Mahdi. Bapak Ibu, Imam Mahdi sudah ada dan kita tinggal menunggu saja meninggalnya Raja Arab Saudi. Apabila Raja Saudi meninggal dunia, 3 anak kata Rasul, 3 anaknya akan berperang. Sekarang ada 3 anaknya. Ada Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, Khalid bin Farhan. Nah, nanti 3 ini akan berebut kekuasaan setelah wafatnya Raja Salman. Ya, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja kata Rasul. La yasiru wahidun ila wahidin minhum. Ya, kemudian muncullah para pembawa pasukan Panji Hitam dari wilayah timur itu sekarang sudah siap untuk menyelamatkan Palestina. Itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah menasihatkan kepada kita, manfaatkan waktu dengan baik, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, dekatkan kalian kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak tobat dan jauhi maksiat. Siapa yang istiqomah dengan nasihatku ini, dia akan selamat dari fitnah akhir zaman. Alhamdulillah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dapat tolong, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang dari Allah, yang saya ada kepada pribadi saya beristighfar.